Shalom, terima kasih untuk kesempatan. Pada saat ini kami akan mempresentasikan materi tentang identitas sosial dan wajah prasangka yang berubah, yang disusun oleh Kesia Pengantung, Novianti Kadengo, dan Max Aninam. Materi pertama, identitas sosial. Apa itu identitas sosial? Konsep identitas sosial adalah elemen penting dalam pendekatan kognitif terhadap prasangka. Identitas sosial adalah bagian dari konsep diri yang berasal dari keanggotaan dalam satu atau lebih kelompok sosial dan dari evaluasi yang diasosiasikan dengannya. Identitas sosial berbicara tentang in-group versus out-group. Banyak studi telah menunjukkan bahwa tindakan mengkategorisasikan juga dapat dengan cepat mengelompokkan orang menjadi kita atau in-group dan mereka atau out-group. Menganggap seseorang lain sebagai anggota dari in-group dan out-group menimbulkan 3 konsekuensi penting. Yang pertama, in-group favoritism effect atau efek favoritisme in-group. Orang-orang pada umumnya mengevaluasi anggota in-group secara lebih positif, memberi atribut yang lebih baik, dan menganggap mereka lebih menarik ketimbang anggota out-group. Dengan kata lain, setelah seseorang merasa menjadi tidak suka pada anggota kelompok lain. Yang kedua, anggota in-group cenderung memandang anggota out-group memiliki banyak kesamaan dengan diri mereka. Ini adalah assume similarity effect atau efek kemiripan yang diasumsikan. Yang ketiga, meskipun kita cenderung memandang anggota out-group sebagai asing dan berbeda dari kita juga cenderung memandang mereka adalah homogen dalam hal sifat, personalitas, dan bahkan jumlah subtype-nya. Efek homogenetis outgroup disebabkan karena ketidaktahuan. Kita umumnya mempunyai lebih banyak pengalaman dengan anggota kelompok kita sendiri, sehingga kita kemungkinan besar tahu lebih banyak tentang mereka. Next, teori identitas sosial. Efek mengkategorisasikan orang ke dalam in-group dan out-group dapat dilihat dari favoritisme in-group. Favoritisme in-group adalah efek paling penting karena ia paling memengaruhi cara seseorang diperlakukan pihak lain. Mengkategorisasikan individu ke dalam in-group dan out-group bisa menimbulkan efek favoritisme in-group. Mengapa sekedar mengkategorisasikan individu ke dalam in-group dan out-group bisa menimbulkan efek favoritisme in-group? Teori evaluasi adalah salah satu alat yang banyak dipakai untuk menjelaskan hal ini. Teori ini menyatakan bahwa prinsip fitness atau kesesuaian inklusif, sebuah kecenderungan bawaan untuk memproduksi gen sendiri, menyebabkan suku pemburu lebih menyukai anggota sesama suku dan memusuhi suku lainnya. Pada level psikologis, Teufel mengusulkan social identity theory atau teori identitas sosial yang mengandung 3 asumsi dasar. Yang pertama, orang mengkategorisasikan dunia sosial menjadi in-group dan out-group. Yang kedua, orang mendasarkan harga dirinya dari identitas sosialnya sebagai anggota in-group. Yang ketiga, konsep diri orang sebagian bergantung pada bagaimana mereka mengevaluasi in-group dibandingkan dengan kelompok lain. Teori identitas sosial mengandung beberapa implikasi penting, seperti rasa harga diri kita sebagian terkait dengan identifikasi kita dengan kelompok sosial. Teori optimal distinctiveness atau perbedaan optimal. Teori ini menyatakan bahwa orang memiliki 2 kebutuhan yang saling bersaing, yaitu kebutuhan untuk masuk atau inklusif dalam kelompok yang lebih besar, dan kebutuhan untuk membedakan diri dari orang lain. Perbandingan teori-teori. Sekarang, kita akan membahas 4 teori utama prasangka, yaitu teori belajar sosial, teori motivasi, teori kognitif, dan teori identitas sosial. Masing-masing pendekatan teoritis itu menyebut faktor yang berbeda-beda sebagai penyebab dari prasangka.
Ada beberapa kebenaran dalam keempat teori itu. Proses kognitif dianggap memperbesar stereotip di semua masyarakat, yaitu kategorisasi perseptual mungkin membantu membentuk stereotip dan mempertahankan prasangka. Akan tetapi, meski kategori kelompok yang berbeda-beda mungkin merefleksikan kebutuhan untuk menyederhanakan hidup secara kognitif, namun kategorisasi ini juga disebabkan oleh norma sosial spesifik. Pembelajaran sosial memainkan peran penting dalam mendefinisikan kelompok mana yang menjadi sasaran prasangka di dalam suatu kultur, stereotip apa yang dianut luas, dan perilaku apa yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Kerangka kultural menentukan seberapa besar prasangka yang ada, kapan prasangka itu diekspresikan, dan kepada siapa prasangka itu ditunjukkan. Perbedaan pendapat di kalangan periset adalah soal apakah perbedaan kultural ini berasal dari persaingan antar kelompok ataukah dari sumber lain seperti sosialisasi atau perbedaan personalitas. Baiklah, dan yang selanjutnya mengenai wajah prasangka yang berubah. Telah banyak perubahan sejak studi sosiopsikologis terhadap prasangka pada era 1930-an. Gerakan hak sipil membantu mengakhiri institusi segregasi rasial. Bagaimana perkembangan ini mengubah perkembangan psikologi sosial terhadap prasangka? Pudarnya rasisme gaya lama telah banyak berkurang selama dekade terakhir. Kebanyakan orang kulit putih di US kini menganut prinsip persamaan rasial. Tipe rasisme lama ini tampaknya akan terus berkurang di masa depan sebab pendukung umatnya adalah orang-orang berkulit putih yang lahir sebelum Perang Dunia Kedua. Berkurangnya prasangka di kalangan orang dewasa ini juga diturunkan ke anak-anak mereka. Akibatnya, generasi yang lebih muda menunjukkan dukungannya yang lebih besar untuk persamaan ras dan makin sedikit yang berprasangka terhadap kaum imigrasi. Perubahan semu. Beberapa teori kompetisi kelompok meragukan bahwa kelompok dominan seperti orang kulit putih, Amerika atau Australia akan bersedia untuk mengubah posisi mereka. Namun mereka ekspresi ideal rasial mungkin sudah tidak bisa diterima secara rasional, namun orang kulit putih tetap mempertahankan sikap semula dalam bentuk yang lebih halus. Ada bukti bahwa rasisme gaya lama masih kelihatan jelas dalam wawancara normal. Kebanyakan ilmuwan sosial dewasa ini percaya bahwa penurunan rasisme gaya lama ini adalah nyata, bahwa sedikit orang Amerika yang ingin kembali ke kebijakan segregasi seperti di waktu lampau. Jadi kebanyakan periset sekarang menganalisis perbedaan antara memudarnya rasisme gaya lama dengan masih bertahannya resistensi terhadap perubahan dalam status georasial. Rasisme simbolis. Pendapat kedua menyatakan bahwa rasisme gaya lama telah diganti oleh bentuk prasangka modern yang lebih kuat yang disebut sebagai simbolik rasis atau rasisme simbolis, yang terkadang dideskripsikan sebagai rasisme modern atau kebencian rasial. Ini merefleksikan bahwa diskriminasi rasial tak lagi menjadi halangan utama bagi kulit hitam dan bahwa kulit hitam kurang lebih berusaha terhadap kerasnya untuk menolong diri mereka sendiri. Ini juga merefleksikan kejengkelan terhadap permintaan kulit hitam untuk mendapatkan perlakuan khusus dan menjengkelkan terhadap apa-apa yang diperoleh orang kulit hitam selama beberapa dekade terakhir. Ada kritik terhadap konsep rasisme simbolis ini. Kritik dari kalangan yang keberatan secara prinsip menyatakan bahwa prasangka rasial tak lagi kuat di masyarakat US. Mereka mengatakan bahwa orang kulit putih mengevaluasi isu rasial terutama berdasarkan nilai dan ideologi norm rasial. Riset terhadap rasisme simbolis memberikan beberapa petunjuk. 1. Ada beberapa keyakinan yang sesuai dengan sistem keyakinan umum di banyak masyarakat Amerika. Yang kedua, rasisme simbolis amat memengaruhi
penentangan orang kulit putih terhadap kepemimpinan politik kulit hitam, dan terhadap kebijakan seperti tindakan afirmatif. Yang ketiga, berbeda dengan perspektif keberatan berdasarkan prinsip politik atau nilai, atau berasal dari keyakinan bahwa tindakan afirmatif justru mendiskriminasikan kelompok yang menerima tindakan itu. Ide rasisme baru ini telah diperluas ke ide tentang perbedaan antara prasangka terbuka dan halus terhadap minoritas di Inggris, Belanda, Prancis, dan Jerman. Jenis prasangka modern lainnya berakar dalam antagonisme kelompok dan nilai tradisional, khususnya individualisme seperti rasisme simbolis. Rasisme eversif. Konsep rasisme baru yang lain adalah eversif rasis atau rasisme eversif. Ini juga dianggap merefleksikan perpaduan penolakan terhadap kesenjangan rasial formal dengan persamaan negatif terhadap orang kulit hitam, seperti merasa tidak nyaman, tidak suka, dan kadang takut terhadap kulit hitam. Stereotip implisit. Patricia Devine 1989 mengembangkan model yang lebih kompleks yang menggunakan perbedaan dari psikologis kognitif yakni automatic processing atau pemrosesan otomatis yang terjadi secara tidak sadar, cepat, tanpa niat, dan tanpa usaha, dengan controlled processing atau pemrosesan terkontrol, yakni pemikiran sadar dan sengaja yang kita lakukan setiap hari. Modelnya membuka cakrawala baru tentang prasangka dan stereotip. Pendekatan ini memunculkan gagasan inovatif yang membedakan antara dua jenis pengukuran stereotip dan prasangka. Pengukuran pelaporan diri atau self-report konvensional dideskripsikan sebagai refleksi dari sikap atau eksplisit yang diasumsikan merefleksikan pemrosesan terkontrol. Sebaliknya, implisit stereotip atau stereotip implisit merefleksikan seperangkat asosiasi yang sudah dikenali dengan baik, yang lebih dapat secara otomatis diaktifkan dan karenanya bersifat spontan, tak terkontrol, dan tak diniatkan. Mengukur stereotip implisit. Berbagai macam teknik mengukur stereotip implisit diawali dengan ide dasar bahwa kelompok tertentu mengaktifkan jaringan asosiasi tanpa sadar antara kelompok sasaran dengan stereotip yang disukai oleh tindak dan atau tidak disukai. Salah satu teknik itu adalah evaluative priming test queen. Teknik ini menggunakan beberapa langkah. 1. Partisipan diberi satu prime seperti wajah orang kulit hitam atau kulit putih. Ini dimaksudkan untuk mengaktifkan asosiasi tanpa sadar ke stereotip. Kemudian kata stereotip ditunjukkan secara singkat seperti malas atau cerdas. Partisipan kemudian diminta menunjukkan secepat mungkin apakah kata itu positif atau negatif. Yang kedua, teknik kedua adalah implicit association test atau tes asosiasi implisit. Dalam kasus ini, partisipan ditunjukkan satu prime atau satu kata pada saat bersamaan, dan kemudian diminta memberikan respon terhadap kombinasi keduanya. Pentingnya untuk dicatat bahwa perbedaan antara prasangka eksplisit dan implisit ini tak boleh terlalu dilebih-lebihkan. Bukti terbaru menunjukkan bahwa prasangka implisit mungkin tidak seotomatis yang dikira, karena dalam beberapa prasangka ini peka terhadap perubahan sosial. Demikian, terima kasih. Kesimpulan, identitas sosial adalah elemen penting dalam pendekatan kognitif terhadap prasangka. Dalam identitas sosial berbicara mengenai
in-group dan out-group. Efek favoritisme, in-group dan out-group. Kemudian, wajah prasangka yang berubah ada perkembangan-perkembangan yang mengubah perkembangan psikologi sosial mengenai prasangka. Perbedaan antara prasangka eksplisit dan implisit ini tidak boleh terlalu dilebih-lebihkan. Bukti terbaru menunjukkan bahwa prasangka implisit mungkin tidak otomatis seperti yang dikira, karena dalam beberapa hal prasangka ini peka terhadap perubahan sosial. Itulah hasil pembahasan kami mengenai identitas sosial dan wajah prasangka yang berubah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.